sehingga kita dapat berkumpul di masjid Al-Falah untuk menjalankan ibadah salat tarawih berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang kami ingin sampaikan. Satu, penceramah malam hari ini adalah Bapak Ustaz Dr. Agustino Julis MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa adda amanah wa nasara ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waalaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada Ramadan kali ini kita masih bisa memasuki bulan Ramadan dan juga kita melaksanakan kegiatan tarawih bersama, tidak seperti tahun lalu. Insyaallah ini merupakan sebuah kebaikan, keberkahan buat kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat wabah penyakit COVID-19 oleh virus corona SARS-CoV-2 ini segera dari bumi kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mumpung di bulan Ramadan, yaitu waktu yang sangat istijabah buat kita orang beriman untuk berdoa, kita doakan semua kebaikan buat diri kita dan buat masyarakat kita dan buat bangsa kita. Lebih khusus untuk COVID-19 ini yang sampai sekarang masih menggejala, bahkan di negara lain, India katanya hari ini bertambahnya per hari sampai 115.000. Mudah-mudahan kita tidak. Alhamdulillah ya, salawat dan salam semoga tercurah kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah, siapakah yang ingin hidup bahagia? Kita semua pasti ingin hidup bahagia, ya tidak? Bahagia maunya di mana, Bu? Di dunia aja Pak? Atau di akhirat juga? Di dunia juga, di dunia akhirat juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan gimana caranya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu Bapak Ibu sekalian? Nah, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, lis-shaimina farhatan. Apa itu artinya? Bagi orang yang berpuasa itu farhatan, ada dua kebahagiaan. Apa aja? Farhatun hina fitri, kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun hingga liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas bahwa kedua kebahagiaan ini ada di siapa Bapak Ibu sekalian? Bagi siapa yang akan mendapatkan dua kebahagiaan ini kira-kira? Bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang menghidupkan Ramadan, dan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi orang yang berpuasa di siang hari dan di malam hari diam
Jadi Bapak Ibu ya bukan cuma saumnya aja ya, tapi di malam hari juga kita melaksanakan sholat tarawih. Ini salah satu bentuk manqoma Ramadan. Jadi dua-duanya Rasulullah jamin akan dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Bagi siapa? Bagi yang puasanya dan bagi yang qiyamul lailnya juga dilakukan. Ya, ini jaminan Rasulullah. Ya. Nah, jadi orang yang berpuasa yang menghidupkan Ramadan baik dengan berpuasa maupun melaksanakan sholat di malam hari tarawih kita ini, insya Allah komitmen ya Bapak Ibu ya sampai akhir ya. Amin, insya Allah ya. Amin. Ini akan mendapatkan berapa? Tadi kebahagiaan, 2 kebahagiaan. Yaitu apa? Yang pertama kebahagiaan Idul Fitri ketika dia berbuka. Jadi Bapak Ibu ketika berbuka gimana kira-kira? Bahagia? Bahagia kan? Karena pagi lapar banget siang ya. Ketika udah di depannya ada makanan itu, perasaannya berbunga-bunga. Ya. Karena kebahagiaan itu, Bapak mungkin saya pernah sampaikan di sini ya, di dalam otak kita itu ada reaksi kimia yang bereaksi mengeluarkan enzim, yang mengeluarkan hormon, ya, serotonin dan dopamin. Nah, jadi kalau melihat sesuatu yang mengembirakan itu keluar di kepala kita terasa, bahkan sampai kepada saraf di otak kita pun terasa bahagia. Nah ini ya. Pertama yaitu ketika berbuka. Tapi sebetulnya kebahagiaan ketika berbuka ini bukan ketika melihat makanan atau minuman yang tadinya haram di siang hari, yang ketika beduk sudah masuk menjadi halal. Bukan itu. Tapi ketika di waktu berbuka itulah waktu di istajabahnya doa. Oleh karena itu Bapak Ibu ketika berbuka jangan langsung ya makanan diembat, minuman diembat langsung aja. Tapi doa dulu. Makanya diajak ya, suami, istri, anak juga mari sama-sama ketika sebelum azan berkumandang berdoa bersama. Apa saja doanya? Doa mendapatkan ya bila yang belum dapat jodoh supaya dapat jodohnya. Kalau apa yang mau jodoh lagi ya jangan. Ibu-ibu gitu yang ingin mendapatkan yang lain misalnya rumah yang lebih baik, berdoa. Anak yang belum dapat kerja, berdoa gitu. Di saat itu yang istijabah, apalagi doa untuk kebaikan agama kita. Doa untuk menjadi anak yang soleh, mudah menghafal Quran, apalagi mudah menghafal hadis dan sebagainya. Ini jauh lebih istijabah. Apalagi doa untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi si waktu ini kita berdoa. Di sinilah letak kebahagiaan seorang yang berpuasa ketika di waktu berbuka. Kenapa Bapak Ibu? Karena lihat di dalam ayat Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah 183, udah hafal banget ya. Siapa di sini yang nggak hafal Al-Baqarah 183? Berarti jarang ke masjid di waktu Ramadan. Karena setiap hari kan ceramah pasti ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi jangan dilanjutin dan berhenti di situ, dilanjutin. Ayat makmudah sahur Ramadan allati unzila fihi al-Qur'an sampai 186-nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa ujibu da'wata ila da'at fastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi di ayat ini Allah katakan apabila seorang hamba bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Kenapa Allah mengatakan itu di ayat 186 itu? Karena sebelumnya di ayat 183 kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan tersebut. Kita sudah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan dan Al Quran sudah dinas. Sehingga ketika kita sudah melaksanakan Ramadan, berpuasa, qiyam, baca Quran dan sebagainya, tentu diri kita akan naik ke atas langit roh kita sampai dekat dengan Allah. Allah katakan Pak ini korek sesungguhnya aku ini dekat. Jadi kalau dia dekat dengan Allah apa? Uji budak wajah jam ibadah. Sesungguhnya aku akan mengabulkan
Kemudian kebahagiaan yang kedua apa? Farhatun inda liqa'i Rabbi. Itu kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa ini? Kebahagiaan ketika kita dimasukkan ke dalam surga. Karena memang tidak ada kebahagiaan yang lain nanti. Kemenangan yang lain kecuali kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ayat ini pun jelas sekali mengatakan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang menang, orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia demikian, bukan orang yang bahagia itu yang punya mobil mewah, rumah mewah, apalagi makanan enak, lezat dan sebagainya. Bukan, kasur empuk. Berapa banyak orang yang kasurnya empuk, tapi kenyamanan tidak bisa dibeli, ya, kenyenyakan tidak bisa dibeli. Rumah mewah, mobil mewah bisa dibeli, tetapi ya, ketentraman di rumah tangga tidak bisa dibeli. Istri yang cantik ya bisa aja ya, dengan modal yang banyak bisa, tapi istri yang soleha tidak bisa kita beli, tentu dengan pembinaan dan pendidikan Islam. Oleh karena itu, yang kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita bahagia? Karena di surga nanti itu Bapak Ibu sekalian, yang diperuntukkan apalagi buat orang-orang yang berpuasa, yaitu ada satu pintu yang tidak dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa, adalah pintu Ar-Rayyan. Enggak ada orang-orang yang selain yang berpuasa, tertutup bagi orang yang tidak berpuasa. Insya Allah kita semua dimudahkan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita masuk, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan surga itu apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatarun fi qalbir basar. Jadi surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi kalau seandainya di dalam ayat Al-Quran dikatakan, tadi saya bacakan ayat Al-Quran bagaimana tentang surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir, yang mungkin di surat Ar-Rahman dan sebagainya banyak sekali keindahan-keindahan, buah-buahan dan sebagainya. Itu baru ya secuilnya aja gitu. Jadi ibarat buku itu baru cuman ya kalau beli buku bagian belakangnya itu, ya kalau surga itu buku tebalnya, yang bagian belakang itu baru kasih tahu kita, karena belum menggambarkan seluruhnya. Bahkan Rasulullah katakan mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatarun fi qalbin basar, dan tidak pernah terbesit di dalam benak manusia sedikit pun. Artinya apa yang kita bayangkan tentang surga itu pasti salah, karena surga itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Bahkan kenikmatannya itu dibandingkan kalau samudra yang begitu luas dibandingkan dengan air. Jadi kalau kita celupkan jarum ke dalam samudra tersebut, kita ambil ada air yang menetes, itulah perbandingannya yang tentu sangat jauh sekali antara dunia dengan kehidupan akhirat nanti. Apalagi nanti akan ada satu tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan memperlihatkan wajahnya. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa besar daripada kenikmatan surga itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, demikianlah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kebahagiaan buat orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Amin. Tidak ada yang kita harapkan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali panggilan Allah yang begitu membuat irjai ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.